menarik kita keuangan karena kita bukan warga Bali. Kalau di Jakarta tidak banyak gejolak untuk properti. Tapi kalau sudah di Bali, kita yang menentukan adalah enggak. Aku nggak pernah nyaranin investorku untuk oke. Okay. Selamat datang. Kita balik Terima di kasih. The Networkers uh, Real Estate Investing Tactics. Hari ini kita kedatangan Bu Kamhar. Oke, siap. Pengalamannya gimana Bu? Mungkin bisa briefly aja. Sempat jadi agen properti, habis itu ke Bali gitu kan? Iya, habis itu ke Bali terus tetap saja sekarang cuman meningkat. Kalau dulu kan agen properti ya. Jadi selain aku juga eh, ambil investor, menghandle investor juga masih menyewa-nyewakan gitu. Pertama kali dulu di Bali juga begitu, aku menyewa-nyewakan villa-villa, tapi sekarang karena banyak sudah kesibukan, jadi hanya konsultan aja. Villanya tetap disewakan, cuman kita memakai jasa teman-teman yang lain. Seperti itu. Terus kita nggak bulanan, tapi kita tahunan gitu, seperti itu. Itu villanya milik Ibu atau Ibu bantu jual gitu ya? Sebagian milikku, sebagian milik investor. Hmm. Berarti ada pengalaman bangun-bangun juga dong ya? Ada, Bangun-bangun villa gitu-gitu. ada, Pengalamannya ada. gimana nih Bu? Jadi umpamanya di investor membeli tanah ke saya kosong, tanah kosong. Terus kan kita tanyain untuk apa, untuk apa. Nah, untuk seperti ini akan kita arahkan. Jadi kita akan sewakan juga. Terus dibangun seperti apa, kita tunjukkan dulu. Mungkin investornya belum paham tanah kayak di Ubud atau di Uluwatu gitu. Terus kita saranin. Jadi seperti kalau di Uluwatu itu karena kan panas, jadi harus begini begini gitu. Terus kalau di Ubud itu lembab, terus banyak mold, biasanya banyak mold gitu. Jadi kita juga arahkan cara pembangunannya seperti itu. Jadi nanti kalau sudah terjadi rumahnya, kita juga akan bisa sewakan kembali ke klien, ke customer gitu. Jadi umpamanya saya ini investor pemula gitu, Hmm. datang ke Ibu. Ibu kasih tipsnya apa nih kira-kira? Misalnya saya pengen invest di Bali. Mm-mm. Yang saya tanya dulu maunya bagaimana. Terus yang Misalnya, mm, saya mau bikin villa misalnya. ya mau bikin villa. Yang saya tanya maunya di mana? Karena Bali ini ada bermacam-macam. Ada gunung, ada laut, Mhm. ada desa. Nah, itu yang harus jadi pilihan. Lalu, Bedanya gimana nih, Bu? jadi kalau di Kuta misalnya, Kuta itu kebanyakan anak-anak muda. Jadi pasarannya anak-anak muda. Nah, kalau sudah mengarah ke Oke. Seminyak, itu mereka orang-orang Seminyak, Canggu itu anak-anak muda yang suka berpesta. Kalau di Sanur, Oh, itu oke. orang-orang pensiun-pensiun. Kalau di Ubud, orang yang kepingin ketenangan. Hawanya enak, ketenangan. Tidak ada pantai, tapi gunung. Gitu. Berarti Terus pensiun juga dong, kalau begitu ya? eh, tidak juga kalau di Ubud juga banyak seperti yoga, yogis, atau mereka ingin belajar untuk semacam mengerti diri, membaca Mhm. dirinya seperti retreat, tempat yoga gitu kebanyakan di sini. Oke. Ini mungkin bisa sambil saya share. Ada peta Bali ini. Kita mungkin Mm-mm. bisa sambil tunjukin kali ya, biar lebih Mm-mm. enak juga gitu ngobrolnya ya. Ya, Oke, jadi Ubud di sini ya. iya, Dan kalau Kuta daerah sini, bawah sini ya. Ada iya, pasar Kuta di sini ya. bawah. Oh, oke. Kalau Gianyar ini apa nih, Bu? Di Daerah apa Anyer ini? itu
kabupatennya Ubud Oke. gitu. Kabupaten berarti itu di Ubudnya juga ya, buat ketenangan juga, Iya, yoga, iya. orang pensiunan gitu ya. Iya, Oh, orang-orang oke. memang yang mau tinggal lama di sini, yang memang sudah Hmm, dia mau tenang gitu. Mereka banyak beli di sini, cuman dia nggak belinya di Ubud Center. Kalau tempat saya ini kan di Ubud Center. Saya juga punya mhm, tanah agak naik, jadi 30 menit drive to my land. Jadi di dekat-dekat oke. Kintamani seperti itu enak banget. Kintamani itu di mana, Bu ya? Atas lagi nih ya. Atas lagi ya, atas lagi. Di sekitar sini ya. Ya, Oh, oke, sekitar sini berarti. Kalau yang buat party-party itu yang di mana tuh? Yang suka Canggu, pesta Canggu, Seminyak, Canggu. ya itu. Canggu ini di... Canggu Wah, itu nggak kelihatan ini saya. atasnya Kuta, enggak di bawah, ya atasnya Kuta Di itu. bawah sini ya. Ya atasnya Kuta. Sini berarti ya. Oh, oh, atasnya Kuta Oh, itu oke. Canggu ya. Berarti yang terkenal sama orang-orang tuh cuma segini doang gitu ya. Iya, Kecil ya. sebetulnya kecil. Yang terkenal orang-orang itu hanya kecil, hanya Hmm. Denpasar, ya Canggu itu sama Ubud. Mungkin kalau ke Candi Dase atau Amet itu sudah lingkup kecil ya, hanya sebagian titik aja. Jadi kalau memang orang-orang yang sudah lama di sini mereka mencari ketenangan lagi dan mencari tanah yang lebih luas, itu ada kayak di Singaraja gitu kan. Harga bervariasi. Kalau daerah Hmm. Singaraja, Tabanan pun harganya bervariasi karena Tabanan sekarang untuk properti di Bali ini itu sudah meluas ke Tabanan, wilayah Tabanan. Jadi setelah Canggu, Tabanan itu Atasnya atasnya Canggu itu Canggu. Oh, Tabanan. sekitar sini ya. Ya, jadi Oke. itu sekarang juga bervariasi. Kalau zaman dulu Tabanan ada yang per arenya 8 juta, 15 juta, sekarang pun ada. Tapi ada Mhm. juga Tabanan yang sudah 150 juta per are. Hmm. Seperti itu. Kayak Singaraja gini jauh banget kan ya? Jauh. Ada yang mau ke sana itu ya? Ada, Orang kalau ada. Oh, ada orang asing pun, dari ada orang asing yang memang dari sudah lama di oh, sini, dia memilih di sana. mhm. Karena Oh, kalau berarti di buat sana, tinggal lama gitu ya kalau iya, Singaraja ya. iya perkebunan dia bisa untuk apa namanya belinya hektar ya. Oh, oke. Harganya jauh sekali. Berarti orang biasa beli buat tinggal gitu kalau di sini ya, bukan buat Ya, sewa ya. ya buat tinggal nggak bisa buat Oke, sewa. siap. Kalau buat sewa hanya di Oke. Kuta, daerah Kuta, Seminyak, Canggu, terus Uluwatu, Nusa Dua. Jadi itu aja. Ibu melihat ada potensi di tempat baru nggak? Kayak yang belum begitu terkenal. Kalau saya sekarang meliriknya ke Portugal. Portugal. Oh, Portugal itu di Bali. Portugal itu Eropa. Oh, maksudnya di Bali, Bu. Oh, kalau di Bali yang bagus itu Tabanan. Tabanan ya, Untuk saat ini ya, yang masih belum diketahui ya. untuk Oke. sudah mulai. Jadi mereka membeli di Tabanan sudah mulai banyak Oke. di Banyaknya Tabanan. apa nih, Bu? Villa, hotel, Villa. atau apa ini? Kalau hotel Oh, kebanyakan villa. ada di Denpasar, Kuta, gitu-gitu aja. Ke Seminyak, Canggu, Nusa Dua, Jimbaran, Hmm, Uluwatu, Ubud, itu banyakan hotel. Tapi kalau yang di daerah-daerah itu banyaknya villa. Jadi villa pun oke. bervariasi. Makanya kalau suatu misal Hansen mau invest, saya tanya, budgetmu berapa? Misalnya budgetnya nggak kebayang nih, Bu. 10 juta, 20 juta gitu. Nggak dapet. Nggak Jadi dapet. budgetnya mesti Kasih kisaran aja deh, Bu. Ya, Kasih kisaran aja, Bu. suatu misal begini. Di Tabanan kita bicara ya. Di Tabanan itu ada yang harganya 10 juta per are. Per are itu 10 kali 10 Mhm. meter ya. Itu ada 10 juta per are. Ada 15 Oke. juta per are, ada 150 juta per are, ada 200 Waduh. juta per are. Oke. Itu Tabanan. Itu Jadi bisa bikin mahal gitu tuh apa tuh biasanya, Bu ya? view View. Oh. view bisa melihat pantai, bisa melihat gunung, terus los, ada waterfallnya.
Iya, iya. Itu ya. Menurut pengalaman Ibu, worth it nggak gitu ya? Buat beli yang mahal-mahal gitu? Itu Atau sangat mending beli rumah, dibangun? sangat worth it. Justru umpamanya beli mahal di daerah Ubud nih ya. Suatu misal di Ubud. Ubud itu harganya yang di kota yang nggak begitu di center, tapi 10 menit dari center itu ada sekitaran harga start 250 juta per are. Oke, Seperti 250 tempat juta. saya ini, saya Mhm. itu 400 juta per are. 400 juta itu paling murah. Wow, Kalau kita BU 400 wow. juta satu are di sini yang saya tempatin. Oke. Nah, itu kalau di Ubud ini di center 10 menit aja dari center, itu gampang terjualnya. Kalau sewa-sewa gitu, balik modal nggak biasanya? Enggak, aku nggak pernah nyaranin, Nggak. investorku untuk sewa. Karena kalau sewa Oh, itu oke. uang kita menguap. Tapi kalau beli itu kita aman. Jadi investment yang paling aman adalah properti. Seperti itu. Kalau misalnya beli, habis itu dirental gitu keluar, jadi villa, jadi hotel, Bisa. itu balik modal nggak biasanya ya? Misalnya udah, Kalau balik modal mungkin kalau tergantung ya. Jadi begini, kalau investmentnya sedikit, otomatis baliknya sedikit. Tapi kalau kita sekalian investment yang besar, kita baliknya akan cepat. Suatu misal seperti oke. begini, kita disuruh memanage villa oleh investor. Kalau mungkin saya masih muda, saya memanage villa yang 1, 2 villa, 3 villa itu mungkin untuk kebutuhan cukup. Satu villa mungkin yang luxury 30 juta per bulan ya. Yang luxury 30 juta per bulan di Ubud. Tiga secara income itu ya? Ya. Income 30 juta. Tapi bangun dan kita kurang kan lebih itu bangun kita bisa 3 miliar itu. oke. Jadi Dan itu kira-kira di tanah yang berapa juta per are? itu kalau untuk yang 30 juta itu tanah 4-5 are bisa. 4-5 are di lokasinya terserah gitu ya? Atau... Iya, lokasinya terserah. Bisa oke. bisa di agak jauh dari Ubud. Suatu misal nih ya, investment. Suatu misal Hansen Investment bertanya ke saya, konsultasi ke saya. Hansen punya duit 10 miliar. Ya, 10 miliar. Dibeliin investmentnya, suatu misal 3 miliar. 3 miliar untuk invest tanah. Yang 7 miliar untuk invest bangunan. Itu bisa suatu misal satu bangunan yang luxury kita habiskan 1 miliar. Berarti punya bangunan 7 building yang bisa disewakan. Lumayan ya itu ya. Ya, kalau investment besar. Sama seperti kalau saya menyarankan, saya tanya, budgetnya berapa yang akan diinvestkan? Suatu misal budgetnya besar, bisa untuk membeli hotel. Tak sarankan kalau membeli hotel kecil-kecil, uang sulit untuk kembali. Jadi kalau membeli hotel sekalian besar, suatu misal kayak 70 kamar, itu lebih cepat kembali uang. Nah, sekarang kita bicara investment kecil sampai investment besar. Jika investment kecil, mereka akan punya invest di tanah aja sama bangunan itu. Jadi untuk hal-hal kecil hanya untuk perawatan. Nanti tanah itu kalau untuk keuntungan nggak ada. Jadi keuntungannya nanti kalau tanah itu sudah terjual, harga sudah tinggi, baru dia akan untung investmentnya. Kalau hanya 3 are, 4 are seperti itu ya. Nah itu hanya investment di tanah. Jadi tetap investor tidak rugi. Gitu. Tapi hanya perawatan. Strategi, jadi Ibu lebih rekomendasi kita strategi
langsung kita bikin kamar yang banyak, langsung kita bikin banyak slot, biar secara operasional sama income-nya bisa lebih Cukup. untung di income gitu ya. Ya, untung di income itu yang besar. Betul. Tapi kan investor itu bermacam-macam. Ada yang aku mau kecil tapi banyak. Itu Oke. perawatannya untuk mengaturnya sulit. Kecuali kalau itu di apartemen. Seperti saya dulu di Jakarta banyak cenderung di apartemen karena tidak banyak moving. Jadi hanya di lokasi apartemen itu cuman kita mempunyai sekitar investor hampir 100 investor. Ada satu investor mempunyai 2-3 unit. Itu kita handle. Jadi sama seperti kita handle hotel. Kita bisa bikin office besar untuk ngurus macam-macam. Itu sampingan kita banyak kalau di apartemen, seperti cleaning, cuci AC, perawatan. Itu dari tenan kita itu kan membayar untuk cleaning gitu. Itu kita dapat untuk operasional kantor masuk. Kalau kita untuk berbisnis, kita sebagai agent properti. Oke. Nah, kalau kita Biasanya buat ngakalin, buat kita bisa cut operasional. Misalnya kan Ibu bilang kita bagusan sekalian 30 kamar, jadi kita income-nya sekalian banyak biar operasional aman gitu kan. Kalau misalnya kita cuma ada 10 kamar gitu, akalin operasionalnya gimana biasanya? Nah, akalin operasionalnya kita jualan paket. Kita agak repot, kita jual harian. Jadi kita sama seperti punya hotel 10 kamar, suatu misal. Jadi kita pakai ke Agoda, kita memakai jasa Agoda atau Booking atau Airbnb, tapi kita jualnya per paket. Suatu misal, kalau kita ini harga 500.000 untuk kamar itu per hari, dengan fasilitas ada kitchennya komplit, ada kulkas, ada blender, ada macam-macam. Umpamanya kita karena kita villa ya, itu 500.000 per hari. Untuk mengatasi income dan lain-lain, kita bisa membuat paket. Jadi minimal booking 2 hari, 2 night. Ya. Terus kita bikin paket, kita jualan paket tour. Paket tour. Ya. Kita jualan jadi paket digabung tour sama toko-toko oleh-oleh gitu atau gimana? Toko oleh-oleh. Terus kita kan di sini di Bali, ini kita cerita di Bali ya, modelnya kan Banjar kita. Kayak Banjar itu kalau di luar Bali kayak RW gitu. RT RW. Di situ ada community karena kan semua tetanggaku ini villa. Hotel. Semua di tetanggaku yang rumah itu mungkin di depan, belakangnya pasti villa. Rumah di depan, belakangnya pasti villa. Jadi rumah pribadi di depan, belakang itu yang justru di belakang itu adalah villa. Karena apa? Karena mereka punya view jungle, view sungai, pokoknya view itu. Nah, karena villanya ada view-nya gitu ya? Iya, karena villa ada view-nya, jadi mereka bikin memang di belakang. Dan lagi juga kalau di depan untuk di Bali ini kan memang di tempatku ini kan dekat dengan Puri Ubud, istana ya. Jadi di depan itu rumah pemberian raja zaman dulu. Di belakang adalah taman mereka, itu bisa disewakan, bisa dijual, tapi yang depan ini nggak bisa. Gitu. Maksudnya Ibu itu berarti villa di Bali itu biasanya ada berhubungan langsung sama orang lokal gitu ya? Iya, ada yang berhubungan langsung dengan orang lokal, ada juga yang mereka membuat di sawah. Di sawah. Implikasinya apa ini Bu ya? Buat investornya? Itu tadi. Jadi kalau investor itu hanya kalau di Bali yang untuk skup kecil, mungkin mereka punya 3 atau 5 are, itu dia hanya untuk menunggu tanah itu naik saja. Tunggu tanah itu naik. Ya. Jadi tanah cepat naik. Kalau sempat ada kasus masalah gitu nggak ya? Kalau sama orang lokal sama villa gitu? Bisa, masalah selalu ada di mana-mana.
selalu ada di Oh, mana-mana. oke. Itu tergantung Nah, dari ini masing-masing. buat kita bantu investor nih. Nah, bikin relationship gimana ya sama orang-orang lokal ini. Biar kita bisa temenan, bisa coexist lah gitu. Jadi begini, kalau memang vilanya itu ada di perkampungan ya, seperti di jalan ini, jalan di tempat saya, umpamanya di jalan ini, itu ada salah satu investor ada di situ. Jadi investor itu karena di Bali ini adat, jadi mereka harus menyatu dengan adat. Jadi di pura, masing-masing pura itu, di pura besar, pura pusat, pura dalam itu selalu ada upacara besar. Jadi saya juga di sini termasuk dikategorikan sebagai investor karena saya bukan orang Bali. Nah, Oh, oke. investor ada hotel, sebelah saya ada hotel, ada villa, ada hotel, ada berpuluh-puluh hotel di sebelah saya, ada beratus-ratus villa di sebelah saya, itu dijadikan satu di dalam grup investor. Nah, setiap kali ada upacara, kita memberikan punia, semacam donasi. Kita bisa membawa uang, kita bisa membawa beras atau dupa ke pura itu. Itu adalah jalinan kepada masyarakat lokal. Juga di sini ada, kalau di umum itu hansip. Kalau di Bali namanya pecalang. Nah, pecalang Pecalang. itu akan keliling bulanan untuk menarik kita keuangan karena kita bukan warga Bali. Kita akan ditarik untuk keamanan, semacam satu villa, suatu misal satu di tempat itu 100.000. Terus kalau ada yang nyewa tahunan, maka tamunya itu akan dikenakan juga seperti itu gitu. Nah, takutnya begini, Bu. Biar kita nggak ditipu gitu loh. Jadi kita kan ketahuan orang luar gitu kan. Nggak ada Mungkin di mereka ada beberapa. Oh, nggak ada di situ ya? Nah, jadi kita clear. Wow. Kalau orang luar, suatu misal aku punya investor orang luar nih, kita mainnya notaris, Oke. pakai notaris. Oh, orang Bali luar biasa ya. Nggak ada tipu-tipu sama sekali. Bukan sama sekali, pasti ada oknum itu ada. Oh, oke. Cuman itu kecil. Nah, itu oke. Karena Untuk begini. jaga-jaga nih, Karena begini, biar kita nggak ketipu tuh gimana? Ada caranya nggak ya? kita pakai notaris. Oh, notaris. Oke. Karena orang Bali itu punya KTP. KTP di situ, rumahnya di situ. Kalau toh dia pergi ke Denpasar, suatu misal orang Ubud, rumahnya di Ubud, KTP Ubud, dia ke Denpasar, itu hanya sementara. Dia pasti kembali ke rumah itu karena itu rumah keluarga besar. Ada pura keluarga di situ. Oh, oke. Sekarang kita ke strategi nih, Bu. Kalau untuk strategi investasi kan ada orang ngomong, katanya sebar-sebarin aja, taruh di mana-mana, lihat yang kerja di mana. Ada juga yang ngomong fokus ke satu aja gitu. Ada juga yang ngomong lokasi ini lebih menggiurkan daripada lokasi ini. Kalau menurut Ibu, strategi yang cocok buat sekarang apa ya? Kalau strategi yang cocok dan aman, soalnya kan kadang-kadang investor juga ada yang investor gampang, ada yang investor agak sulit, ada yang investor detail sekali, dia selalu tanya, istilahnya sampai ngeributin kita kan seperti itu. Jadi bermacam-macam itu. Nah, jadi strategi supaya kita sama-sama enak berhubungan, kita tanya maunya beliau. Soalnya kalau kita maunya kita, nanti kita akan ada banyak salah. Oh, oke. Jadi investornya tadi Kalau sukanya di mana untuk beli? rekomendasi Ibu gimana? Ada rekomendasi nggak? Itu tadi kita lihat, kalau ini kita cerita di Bali, kita lihat usia investornya. Oh, oke. Kalau usia investornya seperti Hansen masih muda, saya taruh di Ubud, mungkin bingung, aku mau ngapain di Ubud ini, seperti itu. Betul. Kan kata Ibu tadi kalau kayak Canggu lebih ke party gitu ya. Lebih ke party. Kalau Kuta anak muda juga ya, cuman yang lebih jarang pesta gitu ya. Iya, kalau Kuta itu biasanya orang-orang yang baru.
baru untuk saat ini ya, baru mengenal Bali, terus ya banyak apa arti juga. Jadi orang-orang yang baru itu, orang-orang yang baru itu kuta. Jadi domestik juga begitu. Bali itu adalah kuta untuk Jadi orang yang baru. masih lebih mahal pasti di Kuta ya. Karena kan banyak bule di situ, banyak Yang orang baru ya. kayaknya yang mahal itu sekarang Nusa Dua itu mahal. Nusa Dua itu sama dengan Ubud Sentral gini, bisa satu are itu bisa 1,5 miliar. Tapi tadi nggak disebut ya Nusa Dua ya. Udah. Banyak kan hotel juga Nusa Dua ya. Nusa Dua kebanyakan hotel. Itu yang di Hotel. satu daerah yang di dekat pantai. Nusa Dua kan juga gede, ada perumahan. Seperti itu. Oke. Kita ke topik terakhir. Jadi purpose dari podcast ini kan kita mau bantu orang yang bisa prone dimanipulasi gitu kan. Orang tuh yang kadang-kadang guilt trip. Terusnya tahu nggak Bu? By the way, guilt trip. Gimana? Oke, jadi cara manipulasi orang-orang kan beda-beda. Ada beberapa orang, mereka suka bikin orang lain merasa bersalah, jadi dia bisa manipulasi gitu loh. Jadi dibikin, ya banyaklah caranya, dibikin merasa bersalah, parah-parah gitu caranya, kita nggak mau kasih ide gitu kan. Tapi ada, kita dibikin merasa bersalah, habis itu jadi bisa dimanipulasi buat ngelakuin sesuatu buat orang yang bikin merasa bersalah gitu. Ada juga orang lain yang pancing-pancing blackmail gitu kan. Ada juga yang pura-pura baik-baikin tapi ada udang di balik batu gitu. Nah, kita buat bantu orang-orang investor ini biar nggak gampang dimanipulasi. Ibu pernah ada pengalaman nggak dimanipulasi atau gimana gitu? Dan pernah ya pengalaman gitu? Belum pernah. Jadi sejak dari Jakarta saya mempunyai rekanan yang bagus-bagus. Ada yang kalau yang di sini itu ada orang yang hanya nanya-nanya saja, investor, mereka cari harga. Jadi cari harga kayak BUC, orang-orang yang butuh banget urgent. Mereka punya uang nih, mereka punya uang, sangat banyak uang dia. Jadi mereka tunggu orang menderita. Itu ketemu saya, menunggu orang menderita. Jadi terutama waktu pandemi ya, jadi orang menderita benar-benar aku butuh uang nih. Harga 1 miliar tak jual 500, langsung dibayar seketika. Ada rumah di Denpasar. Mainannya gitu ya? Iya, rumah di Denpasar. Jadi tunggu menderita baru dicari gitu ya? Baru dicari. Jadi ada beberapa investor yang memang dia sudah sedia uang. Jadi suatu misal rumah itu pasaran rumah simpel di Denpasar, tingkat 2 atau tingkat 3, simpel yang harga normalnya 1M, 100M, 200 gitu ya. Itu kalau dia mau beli harga 700, 600 beli dia. Jadi tunggu orang sengsara dulu. Kalau masalah negosiasi gitu, orang biasa punya trik-trik gitu nggak? Buat nyerang misalnya, nyerang emosional atau... enggak. Enggak ya? Enggak. Jadi mereka hanya modelnya cool. Berapa itu dijual suatu misal? Ini Pak rumahnya, enggak ada. Paling nyerangnya gini, enggak mau aku karena satu mobil aja. Jalannya satu mobil. Jalan satu mobil. Atau enggak, itu hanya satu mobil sama motor aja. Aku maunya cari yang bisa papasan mobil. Terus Pak itu kan satu jalur. Ya tapi kalau bisa. Nah itu dia menyerangnya pelan seperti itu. Terus atau rumahnya modelnya lama, aku harus renovasi. Bisa enggak agak kurang seperti itu. Itu paling nyerangnya seperti itu aja. Tanah juga begitu. Tanahnya ini agak ini, view-nya agak begini, boleh nggak agak turun? Nah, kalau orang yang butuh duit kan, oke lah Pak, saya turunin 10 juta, suatu misal per are gitu. Kalau rumah mungkin 1M 100, ya udahlah Pak, saya turunin 50 seperti itu. Nanti dia tetap aja berusaha.
dengan alasan Ada ah, yang gimana? ada yang suka main gertak nggak Bu? Mbak ya? Di Enggak, gertak gitu? enggak. Enggak ya? Oh, jauh lebih enak di sana mainnya ya, Iya, kalau kedengerannya. ya. Jadi kalau di Hmm, sini suatu misal ada investor yang datang, ya investor itu kan tidak satu satu lahan dilihat terus dibayar. Kadang-kadang mereka mempunyai 25 agent yang menunjukkan dia rumah. Masing-masing agent menunjukkan 10 spot, kan gitu. iya, Nah, iya. itu. Jadi, karena kita sudah sering kali mengerti seperti itu, ya kita tidak mengharap banyak. Kita tunjukkan apa sebisa kita. Kalau memang dia suka, ya dia akan kembali seperti itu. Jadi kita tidak banyak memaksa. Kalau memang suka, ini Pak, ini seperti ini. Suatu misal kita punya 10 spot. Kita tunjukkan aja 3. Oke. Gitu. Kalau buat biar orang dapat gambar kisaran fairnya gitu ya. Kalau misalnya ada jalan 2 biji, ada mobil atau enggak mobil bisa bolak-balik, atau jalan 1 biji doang, itu biasanya bedanya berapa ya harganya ya? Itu deal breaker bukan itu ya? Kalau satu jalan cuma 2 jalan gitu. Dan kurang Nah, lebih bedanya berapa gitu? Biar orang punya kisaran itu fairnya gitu. tergantung dari lokasi. Harga tanah walaupun di satu jalan itu tidak sama, karena satu tergantung dari pribadi orang itu. Walaupun ada NJOP ya, ada harga dasar dari pemerintah, ada harga pasar, Tapi, ada harga dasar dari pemerintah. oke. Nah, Biar orang bisa edukasi lebih lanjut, bisa dari mana ini, Bu? nah itu bisa dengan harga macam-macam ya, harga macam-macam tergantung dari view kalau di Bali. Sama Oke. di apartemen juga begitu. Ini view-nya apa? Cuman kalau di Bali lebih nyata terlihat. Kalau di apartemen itu view-nya gunung. Di Jakarta view-nya gunung. Gunungnya mana? Gunungnya di Bogor. Seperti itu. Kalau Jauh gitu gunungnya ya. kelihatan gunung itu gunungnya mana? Gunungnya di Aduh. Bogor itu. Itu gunung itu. Hanya kelihatan ujungnya gunung aja. Walah. Itu udah view gunung gitu. View city. Kalau malam bagus. Banyak Oh, oke, lampu-lampu. oke. Itu agak mahal. Seperti itu. Kalau di Bali juga begitu. View-nya apa? View lepas. View hutan. View sawah. View apa ada sungai. Ya itu berbeda-beda harganya. Bukannya alam itu lebih mahal biasa ya, kalau di Bali itu? Ya, lebih mahal. Cuman Padahal kalau itu ya city bisa mahal juga. Padahal alam itu juga tidak kekal ya. Itu kan milik orang lain juga. Iya. Jadi suatu misal Iya, seperti saya sempat. Hah? seperti aku sekarang ini. Dulu tanah di tempatku ini 7 are ya. Itu belakangnya hutan semua. Hutan semua. Mhm. Terus Oh, dapat, tapi sekarang udah banyak dibangun gitu ya. oh my God, Parkyu. Apa nih? Parkyu Parkir. Ubud. Oh, Itu Rusia ya. Kita nggak rasis. Itu Rusia ya. semua. Dia membuat semacam village di situ dengan 20 hektar. Buset. Bayangkan. Ini tembokku, Jadi itu ini tembokku, ditebang semua dong itu ya. ini tembokku. 30 cm aku punya saluran air. Setelah 30 cm ini tembok dia. Hmm. Bisa Jadi dilihat. jungle itu hilang semua habis itu ya. Hilang semua. Semuanya hilang. Wow. Itu juga rumah Painnya begitu warga. ya. Itu juga rumah warga. Tadinya hutan, benar-benar hutan. Di belakangku banyak pohon durian, ada pohon kelapa. Jadi zaman dulu itu, bukan zaman dulu banget, 5 tahun yang lalu, itu saya bisa jalan ke belakang, ambil durian, ambil alpukat. Oh, alah. Sekarang nggak ada. Alami itu. Iya, sekarang nggak ada. Sekarang semua bangunan Oh. 20 hektar. Duh, sayang banget ya. Apa gimana? Bener sih, Mereka saya. harus berkembang gitu. Iya, bener. Saya Makanya sempat ke itu juga, ada villa gitu, ada hotel itu. Hotel, jadi balkonnya itu melihat langsung ke tebing sana. Itu di balkon itu bisa mandi gitu. Dia sistemnya begitu. Di tebing sana tadi itu bener-bener total alam semua juga. Bener-bener forest.
Di situ ada kayak pohon-pohon, bagus lah gitu, enak banget dilihat. Terakhir ke sana datang, ngelihat udah gedung semua di sana, udah berderet gedung. Emang cepet ya di Bali itu ya. Saya dulu pede sekali bangun rumah itu. Jadi studio itu yang saya bangun itu, aku punya window besar sekali. Yang rencananya window itu adalah view yang bisa dilihat dari kamar. Tapi sekarang view itu jadi tembok. Jadi aku zonk Aduh, bangunnya ya. ya Itu. painnya begitu sih. Ya ya Banyak ini karena juga sih, resikonya karena ada aku kenalan diterima lagi untuk. bangun. Oh iya, ada kenalan lagi bangun juga di Bali. Dia sekarang sekelilingnya juga tanah kosong gitu. Dan dia harga jualnya juga peace gitu kan, kedamaian, sekitarnya alam gitu kan. Ini begitu ntar sekitarnya dibangun juga gempor ini. Itu orang sekitarnya juga ntar bakal langsung apa, harga tanahnya turun. Emang sekitarnya bangun harga tanahnya naik. Cuman harga jualnya turun kan. Jadi lebih kurang menarik gitu. Itu Itu yang rempong juga ya. ya. Jadi begini, kita kalau umpamanya di Bali, posisi kita di Bali itu sangat berbeda dengan posisi di Jakarta. Kalau di Jakarta tidak banyak gejolak untuk properti. Apartemen ya apartemen aja. Kita tergantung dari interior design. Yang menentukan harga adalah interior design. Tapi kalau sudah di Bali, kita yang menentukan adalah view di sekitar. Kalau interior design, mereka sukanya yang natural. Seperti itu. Itu berbedanya. Jadi Kalau di Bali ini kebanyakan tamu-tamu itu sukanya yang sederhana, simple sekali interiornya. Tapi standar tetap internasional seperti kamar mandi. Nggak ada dari kamar mandi standarnya. Oh ini Bali nature, terus ada bekicot kan enggak gitu loh. Jadi di inside bathroom itu ya internasional standar seperti saya itu. sempat lihat orang bikin bambu juga ya. Mm-mm. Dibikin bambu, Itu balkon bangun gitu, outside bathroom. outside ya. Ya dia Habis itu terbuka. view-nya langsung ke alam semua gitu ya. Betul, itu terbuka. Cuman mereka rata-rata yang kamarnya dijual mahal, itu mereka punya inside bathroom yang memang benar-benar spesial di situ. Kalau masalah kamarnya mereka biasa, sederhana aja nggak ada masalah. Kalau modelan kayak Tabanan gitu Bu, masih bagus nggak ya buat kayak bambu begini, Bagus banget, buat yang masih alam-alam? Masih bagus banget ya? bagus banget, bagus banget. Untuk Tabanan itu Oke, sekarang begini, siap. untuk investasi saya sarankan Tabanan. Tabanan kita beli harga yang murah, tapi kita dapat berhektar-hektar. Betul. Suatu misal kita Dan kira patok harga antara 15 sampai 20 juta per are. Kita beli 1 hektar atau 1,5 hektar. Itu biasanya tanah yang dijual sudah ada pohon durian, sudah ada pohon mangga, sudah ada pohon kelapa. Jadi kita tinggal bangunnya di sebelah mana. Kita punya kayu loh. Kalau kita beli 1 hektar itu kita betul. punya kayu loh. Dan kira-kira bakal tumbuh juga kan itu Sudah lokasinya. tumbuh. Jadi harga, sudah tumbuh Sudah ya. tumbuh. Jadi harga jualnya bakal naik, harga tanah bakal 100% naik, naik. profitable banget ya. Wow. Iya. Oke. Jadi kalau di Tabanan, Kayaknya kalau itu umpamanya investor kecil, investornya tidak besar, investor kecil, anak-anak muda, beli aja yang kecil barengan, suatu misal. Barengan sama teman, 5 barengan gitu. Jadi nanti bisa dibikin oke. semacam villa compound. Oke, siap. Itu. Villa compound ini apa nih, Bu? Villa compound itu semacam kayak klaster. Kita kasih fasilitas umum dulu. Terus dikasih oh ini jalannya, oh ini rumahnya bisa dibangun sekian. Jadi villa compound. Jadi gede gitu villanya ya. Iya, jadi kayak enggak Gede. villa compound. Jadi satu area itu mungkin kalau umpamanya 6 orang gitu ya. 6 orang 6 villa di situ. Jadi semacam klaster Modelan kalau di mirip- Jakarta.
Cluster mirip hotel gitu ya? Mirip hotel. Mirip hotel. Oke. Jadi bukan modelan villa yang kayak gede yang kayak ada peta-peta gitu. Mirip hotel gitu ya. Mirip Buat hotel tapi sekitaran 6 dia orangan gitu ya. dia nggak bertingkat-tingkat ya. Kalau dia mau modelnya untuk klasik, sama seperti rumah-rumah cuman satu area gitu. Oh, oke. Oke deh, ini akhir yang bagus buat podcast kali ini. Thank you banget Bu Kamhar udah join kita. Insight-nya banyak banget dan ini useful banget buat kita semua. Oke. Saya juga terima kasih bisa join di sini. Oke. Semoga Of bermanfaat course. bagi Of investor course. Dan untuk see you guys in the pengetahuannya. next episode. Oke. Bye. Oke.